Saudara, kita sama-sama merasakan bahwasanya pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan. Satu hal yang paling terasa dalam bidang pendidikan adalah siswa harus belajar daring di rumah. Semua terjadi perubahan mendasar. Yang paling terasa tentunya adalah kegiatan praktikum selama ini akan terhenti, bahkan tidak bisa dilaksanakan karena aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun kita harus selalu inovasi. Munculnya new normal telah membuat suatu keberanian kami bahwa harus melakukan sebuah inovasi, bahwa pandemi kita harus tetap produktif, ya. Kemudian kita ikuti protokol kesehatan. Tujuannya apa? Supaya kita tetap bisa berkarya, tetap merasa bangga sebagai insan SMK, insan vokasi, dan kita harus menghasilkan produk sekalipun dalam musibah. Salam SMK, salam teknologi. Ini adalah sebuah kenang-kenangan ketika kami membedah kurikulum industri dengan PT Jambi Waras. Kemudian ketika kita berkesempatan terpilih mewakili Indonesia ke Korat Thailand, salah satu siswa kami harus ke Korat Thailand, PT Casio, dengan bersama 20 siswa terbaik Indonesia. Kemudian ketika kita kunjungan industri ke PT Coca-Cola, kemudian ketika kami mewakili perwakilan guru 8 orang teknik otomasi ke Xianxi, China. Kemudian ini adalah ketika siswa kita menjuarai LKS di provinsi, kemudian ya kita kasih ke 3 provinsi. Kemudian ketika mereka ke Pertunas, dan ketika mereka ke PT Vesto Serpong. Kami dari Teknik Otomasi Industri SMK Sudarumpe. Jadi pada kondisi pandemi kami melakukan sebuah inovasi yang namanya prakerin online berbasis Iduka. Prakerin online berbasis Iduka ini terinspirasi dari sebuah solusi bagaimana di saat pandemi ini anak SMK, terutama jurusan Teknik Otomasi Industri, harus yang pertama adalah memiliki pengalaman industri, yang kedua dia harus tetap kompeten, dan yang ketiga dia harus diketahui oleh industri bahwa dia tetap kompeten. Nah, ini yang mendasari. Kemudian kita melakukan sebuah inovasi bahwa karena pandemi tahun 2020 kemarin belum punya kepastian kapan tatap muka itu bisa dijalankan, kapan orang-orang industri bisa menerima siswa SMK, maka kita berpikir panjang bahwa harus ada sebuah solusi. Pandemi ini baru akan berakhir jika ada vaksin. Sementara tahun 2020 vaksin belum ada. Bahkan para peneliti baru melakukan suatu kajian. Dari dasar itu, maka saya memutuskan harus ada sebuah langkah cepat, melakukan perubahan cepat, sebuah inovasi pendidikan dalam bentuk praktik. Maka muncullah prakerin online berbasis Iduka atau industri dan dunia kerja. Nah, prakerin online ini ada satu hal yang membedakan dengan prakerin biasa. Yang pertama adalah kalau prakerin biasa, maka anak kita arahkan dia belajar menjadi sebuah karyawan. Justru sebaliknya, ketika prakerin online, anak-anak atau peserta didik saya geser supaya dia menjadi seorang pengusaha tertentu. Dia menjadi mitra industri. Ya. Jadi sebagai contoh kita lihat di sini, kalau mungkin di industri mereka bekerja sebagai teknisi atau operator sebuah lift,
Tapi kalau sekarang dia di sini di labor ini di chip factory-nya di Teva-nya itu dia mampu membuat sebuah peralatan persis walaupun. Jadi itu idenya. Kemudian praktek industri online ini ada 5 tahapan. Tahap pertama adalah pembelajaran berbasis online. Jadi pelaku industri memberikan materi-materi. Kemudian kita bekerjasama dengan Chef Marakuni dari Bekasi. Dia memberikan materi tentang online industri, tentang otomasi industri, dan tentang karakter industri. Kemudian yang kedua, mereka memberikan sebuah dalam praktek online ini ada sebuah sistem namanya lintas kompetensi. Kenapa? Karena hari ini industri membutuhkan orang yang memiliki multi kompetensi. Maka di teknik otomasi kita lengkapi mereka dengan kemampuan welding atau las, kemudian dengan AutoCAD sebagai desain dan dalam gambarnya. Jadi mereka di dalam praktek online mendapatkan sebuah materi lintas kompetensi. Nah, tahap yang ketiga dalam praktek online adalah setelah mereka mendapatkan materi dan mereka juga mendapatkan lintas kompetensi, mereka melakukan riset ke industri. Nah, ini dia. Jadi dengan berbekal alasan praktek online, industri mau menerima. Karena apa? Siswa tidak stay di pabrik. Siswa tidak berada di pabrik, tapi siswa berada di lingkungan sekolah. Lalu ngapain mereka ke industri? Mereka melakukan riset. Ya, mereka seolah-olah mereka sekarang datang ke pabrik dalam data permintaan pabrik. Tapi dalam PKN online ini sekarang mereka melakukan penelitian ke pabrik, menengok contoh apa yang bisa mereka lakukan di sana. Nah, jadi sebelum mereka ke pabrik, kita putuskan dulu bahwa ada 3 target project yang harus mereka bikin. Yang pertama adalah lift, yang kedua adalah belt conveyor, seperti ini belt conveyor. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gerbang otomatis. Alat-alat ini adalah alat yang ada di industri. Jadi mereka ke industri, lalu mereka menengok lift, ya. Ini kebetulan di PT Transco Pratama, Kramaratul Factory, Sungai Betung, dan Masraya. Jadi mereka melakukan kajian, menengok sisi plus dan minus alat yang ada di sana atau mesin lift yang ada di sana. Nah, standar minimal adalah mereka bisa membuat sama persis operasinya seperti yang ada di pabrik. Namun mereka melakukan sebuah inovasi karena lift barang yang ada sekarang ini yang mereka ciptakan sekarang ini, dia bisa berpindah atau bisa memindahkan barang dari lantai 1, lantai 2, lantai 2, lantai 3 atau sebaliknya. Sementara yang ada di pabrik kemarin dia hanya satu arah, lantai 1 ke lantai 7. Itu yang ketiga, yang keempat adalah mereka nanti melakukan sebuah manufaktur, pembuatan produk. Jadi mereka memiliki setelah mereka diberikan ilmu rancang bangun, kemudian mereka membangun sendiri. Mereka merancang, mendesain sendiri, mengelas sendiri bagaimana menjadi sebuah konstruksi lift. Nah, part-part yang ada kemudian mereka bikin. Dan setelah itu maka tahap ketiga seminar. Kita lihat mereka melakukan seminar produk. Siapa pesertanya? Peserta utamanya adalah industri tempat di mana produk. Jadi produk ini adalah betul-betul ada di pabrik. Ya, jadi istilahnya kalau di pabrik mereka hanya akan mengoperasikan, tapi di sini mereka melakukan inovasi, melakukan improve supaya ada nilai tambah. Jadi poin yang pertama adalah mereka bisa memiliki alat proses yang ada di pabrik, justru mereka bisa melakukan improvement, melakukan peningkatan termasuk di dalam. Dan yang kelima adalah di sana mereka tetap mendapatkan pengalaman industri, bahkan mereka justru punya pengalaman menjadi mitra industri karena yang mereka bikin adalah alat-alat yang real ada di industri. Jadi sekiranya ke depan industri butuh, maka kemampuan anak-anak kita sudah berada pada level kemampuan mencipta, bukan sekedar kemampuan proses. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah lift yang kita bikin di mana kita. Ya, mereka dibikin berbasis kontrol PLC, sementara yang di perusahaan Transco mereka masih berbasis relay biasa. Ya. Kita lihat. Nah, kita operasikan. Sekarang posisi box ada di lantai 3. Sekarang kita turunkan ke lantai 1. Limit switch, maka box akan berhenti, artinya
barang bisa kita keluarkan dari itu. Sekarang dari lantai 1 misalnya kita langsung ke lantai 4. Kita lantai. Nah, bobot dari lift ini sekarang adalah 600 kilo. Ini 600 kilo. Gitu. Nah, ini kalau di pabriknya hanya dari satu lantai ke lantai tujuan. Tapi kalau inovasi dari siswa kita ini sekarang bisa bergerak dari antara dari lantai 4 ke lantai 3. Nah, jadi saudara-saudara, konsep pembelajaran berbasis industri ini dengan program-program industri memang cukup menyenangkan bagi siswa kita. Mereka selama kurang lebih 6 bulan setelah mereka belajar dengan online, kemudian dengan kompetensi, terus mereka berkolaborasi dengan tim, sehingga kita mentargetkan anaknya punya kemampuan 4C, sama dia harus kreatif, harus kritis, kreatif, kemudian dia bisa kolaborasi dan bisa berkomunikasi. Harapannya adalah mereka memiliki satu soft skill, yang kedua punya hard skill, dan yang ketiga dia punya keahlian. Inilah yang kita untuk program ini dan yang kita jalankan secara berbulan untuk siswa masih di program 4 tahun. Demikian saja dari Nur Hamdi, SMK Negeri 1 Sumeneb, jurusan Teknik sekalian Teknik Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak-anak kita harus kita bekali dengan kemampuan komunikasi skill, bahwa apa yang mereka miliki harus bisa tersampaikan kepada orang lain atau pada publik. Seminar menjadi salah satu agenda bagaimana para siswa kami akan memberikan suatu hasil karya, mengkomunikasikan hasil karya dengan masyarakat industri.